Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dalam demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin, amin. Silakan duduk anak-anak muda sekalian dan shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama untuk saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, kita akan baca secara bergantian. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai 32. Mari kita akan baca secara bergantian, saya akan membacakan ayat ke-25, saudara sekalian ayat 26. Demikian seterusnya, yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, saya bacakan ayat 25-nya, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi kita baca ayat 32-nya dengan suara yang paling antusias, 3, 2, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak muda sekalian, tema kita pada hari ini adalah membangun keluarga yang rukun. Sama-sama kita katakan 3, 2, ya. Oke, coba tanya kiri kanannya. Kira-kira keluarganya udah rukun? Di keluarga, bukan berarti kau sudah berkeluarga ya, enggak. Maksudnya keluargamu di rumah sudah rukun? Nah, inilah keluarga-keluarga anak-anak korban ketidakrukunan orang tua ya. Oke, sudah rukun? Sebelum ya, sudah belum atau belum. Nah, karena untuk membangun keluarga yang rukun adalah harapan semua orang dan mungkin itu menjadi cita-cita setiap orang. Terkhususnya anak-anak muda seperti kalian. Pasti kalian nanti pinginnya kalau berkeluarga, membangun rumah tangganya penuh dengan kerukunan. Amin. Atau ada di antara kalian punya rencana membangun rumah tangga yang akhirnya bercerai. Kenapa menikah? Supaya aku ceraikan nanti dia, Pak. Bikin kali aku menceraikan dia nanti. Pasti setiap kalian yang mau berkeluarga nantinya, ingin keluarga kalian itu rukun dan damai. Betul? Pasti wujud rasa cinta kalian sekarang, ingin kalian wujudkan nanti waktu berkeluarga, rumah tangga yang rukun dan damai. Tapi biasanya sering sekali harapan itu tidak mudah terjadi. Makanya kalau kita lihat saudara sekalian, anak-anak muda sekalian, keluarga yang rukun dan harmonis dan bersatu tentu didambakan, tentu diharapkan, tentu diinginkan oleh semua orang. Tapi itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tahu maksudnya? Ini kan mudah ini ya. Tapi untuk membuat rukun mudah? Gini saja. Untuk kalian yang izin bertanya ya. Sini yang anak tunggal boleh angkat tangannya? Anak tunggal. Selain Tuhan Yesus. Ada? Oke, satu orang aja. Oke, yang di sini. Oke, yang 2 bersaudara, 2. Yang udah 10 dia udah berjantungan kena aku nanti dikena. Enggak apa-apa. Yang 2 bersaudara, 2. 1, 2. Oh, oke, cukup banyak. Yang 3 bersaudara? Hanya 1 wasit itu ya. Oke. 3, 4. Oke. 5. Oke. 6. Oke. Enggak usah malu. Itu saudaramu itu. Ya. Oke, 7. Oke, 8. Oke, 9. 10.
Kukira kau tadi mau angkat tangan. Oh Tuhan Yesus. 10, 11, 12. Oke, berarti paling banyak tadi 8 ya. Oke, 8. Oke. Nah, jangankan yang 8, yang kalian yang 2 mudah rukun. Tiap hari kalian abang adik, kakak adik, akrab kali kalian gitu. Kadang pingin baca-bacaan juga kadang kan. Kadang orang tua itu capek udah, jangan ribut, padahal masih 2. Kalau 3, 1 wasitnya. Sering juga sekalian ngadu-ngadu. Ayo, berani kau, ayo. Biasanya anak nomor 1 dan nomor 3 yang diadu-adu. Nomor 2, wasitnya. Berani kau pegang kuping adik? Berani kau ambil punya kakak? Berani, dia adu-adunya. Jangankan untuk satu keluarga yang utuh, kita yang bersaudara aja untuk rukun, nggak mudah. Nah oleh karena itu, kalian sebagai anak muda, ayo ambil bagian, ambil tanggung jawab untuk membangun keluarga yang rukun tersebut. Di tengah-tengah keluarga kita sekarang, kalian punya peranan penting di sana. Jangan bilang nggak bisa lagi ku atur mama bapakku, ya memang nggak boleh kau atur mama bapakmu. Haleluya, shalom. Jangan tiba-tiba pulang langsung mau kuatur bapakmu, mak. Untuk rukun itu mak 1, 2, 3. Itu enggak bagianmu. Ya, dengar ya. Karena kau bukan otoritas di tengah-tengah keluarga. Kau anak. Kecuali kau udah bisa ngatur sendiri hidupmu. Nanti kau atur bapakmu bilang, udah kau atur hidupmu. Kuliah bayar sendiri, makan bayar sendiri. Maksudku enggak gitu Pak. Maksudku sebenarnya enggak gitu. Hilap tadi aku. Salah ya, sebenarnya enggak kayak gitu maksudku. Enggak, artinya anak-anak muda, kalian pun punya tanggung jawab untuk membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga kalian. Amin. Enggak usah kalian dulu mikirkan merukunkan antara Israel dengan Iran. Jauh kali itu. Ya, keluarga kita dulu rukunkan. Amin. Jangan nanti berdoamu Tuhan, damaikan Iran dan juga Israel. Kira-kira nanti kalau terjadilah perang dunia, Indonesia ikut nggak kira-kira itu? Shalom. Kalau kurasa kemungkinan nggak ikut. Kenapa? Jangankan perang dunia, Piala Dunia aja nggak ikut-ikut terus. Ya, gimana lagi mau perang dunia? Piala Dunia aja belum masuk-masuk ya. Oh haleluya ya, nggak cocok jokesnya ya, terlalu tua. Oke. Nah oleh karena itu sekalian, anak-anak muda sekalian, yuk ambil tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan, apa kuncinya agar terbangun nanti keluarga yang rukun. Kalaupun mungkin di tengah-tengah kita keluarga kita sekarang tidak memungkinkan itu terjadi, berharaplah, berdoalah ketika engkau nanti berkeluarga, keluargamu rukun. Amin. Kok nggak yakin kalian ya? Itu dimulai dilihat dari masa pacaranmu. Kalau masa pacaran aja bolak-balik kau tempelenginya, percayalah menikah nanti ditunjanginya. Ya. Kalau masa pacaran aja kau udah bolak-balik dimaki-makinya, percayalah waktu menikah nanti dihinanya mulai dari kau, mama bapakmu sampai opung-opungmu seketurunan akan dihinanya. Nah oleh karena itu apa kuncinya? Kunci itu kecil tapi itu sangat berpengaruh. Betul? Mana lebih besar, kunci atau pintu? Kunci. Di mana ada kuncinya lebih besar dari pintunya ya? Oh Tuhan. Kok agak terdistraksi tadi ya? Nah, kenapa kalian bisa masuk kemari? Ya karena ada kuncinya yang dipegang putra dibukanya. Jadi sebenarnya yang paling penting di tempat ini putranya. Iya. Mana dia? Lagi di luar dia. Kenapa? Karena gini, datang pun pendeta kalau kuncinya nggak ada, nggak jadi ibadah kita. Dan kunci itu nggak besar, kecil tapi harus pas. Betul? Pernah nggak kau pegang kunci banyak dan disuruh buka rumah orang karena itu rumah temanmu? Buka aja, pilih aja kuncinya. Ini gimana ini? Coba 1, 2, 3. Udah 10 kita coba, dia bilang, maaf bukan itu kuncinya, ini rupanya. Haleluya gitu ya. Nah kadang rukun itu pun di tengah-tengah keluarga perlu kuncinya yang tepat. Supaya tercipta keluarga yang rukun. Nah oleh karena itu apa kuncinya? Yang pertama adalah belajarlah di tengah-tengah keluarga itu berkata benar dan menjaga perkataan. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Jadi ayat ini maksudnya apa? Agar setiap kita harus orang-orang yang berkata benar. Jangan suka bohong di tengah-tengah keluarga. Amin. Jadi di keluarga itu harus dipenuhi dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai di tengah-tengah keluarga itu dipenuhi dengan kata-kata kosong. Dipenuhi dengan kata-kata yang bohong. Dipenuhi dengan tipu daya. Dipenuhi dengan hal-hal yang tidak membuat kita rukun. Nah dimulai dari kalian dulu anak-anak muda. Belajarlah berkata benar di tengah-tengah keluarga, amin. Contohnya bagaimana berkata benar? Kalau kau punya pacar, ngakulah kau punya pacar. Shalom. Siapa di sini yang pacaran yang udah disampaikannya ke mama bapaknya?
Yang mama bapaknya tahu dia punya pacar. Sebagian kayak nggak punya tangan lagi kalian ya. Oke, yang sudah punya pacar boleh angkat tangannya? Kalau nggak mengaku, aku akan berdoa kiranya Tuhan putuskan sesudah ibadah ini. Udah ngaku sama orang tua? Udah berkata benar? Kau punya pacar anakku? Ayo, itu gak berkata benar. Yuk belajar berkata benar. Jangan bohong. Kok tiba-tiba terang? Aku lihat terang dunia, bukan ya? Oke. Jangan bohong di tengah-tengah keluarga, berkata benar satu dengan yang lainnya. Tapi tidak cukup berkata benar. Belajar juga apa? Jaga juga perkataannya. Karena jangan nanti pula salah tangkapnya. Berarti mulai hari ini berkata benar. Jumpai mama, mak, jijik kali aku nengok mama lo. Ini benar ini mak, serius ini mak. Nengok bapak lagi, oh muak kali aku nengok bapak. Betul, bukan itu maksudnya. Jaga juga perkataan kita, amin. Haleluya. Jangan suka bohong, bilang kiri kanannya, jangan suka bohong. Haleluya. Kalau kau belum mandi, nggak usah bilang on the way, mandi aja dulu nakku. Haleluya. Jangan bilang ini biasa bang, ini kan bahasa sehari-hari. Nggak bisa, harus berkata benar. Ayat Alkitab tadi mengajarkan bagaimana supaya orang-orang di Efesus itu berkata benar satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ada tipu muslihat satu dengan yang lainnya. Belajarlah kalau jujur tentang apa yang dirasakan. Termasuk engkau adik-adikku yang perempuan, belajar berkata benar. Ketika ada seorang laki-laki berkata kepadamu cinta, berkata benar. Kalau enggak cinta jangan bilang kita doakan bersama-sama bang. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hubungan ini. Padahal di hatimu jijik kali aku nengok kau. Jangan. Belajar berkata benar. Tapi juga belajar jaga perkataan. Bilang kiri kanannya, jaga perkataan. Amin. Shalom. Kenapa kadang gak rukun di tengah-tengah keluarga? Gak jaga perkataan. Kadang kan maaf ini mama papa kita kadang gak jaga perkataan kita. Gak jaga perkataannya kepada kita. Suka-suka mereka kadang mengucapkan apa bagi kita. Apalagi baru naik kelas sekarang ini kan. Ini berapa banyak anak-anak yang sedang menderita sekarang ini. Yang baru bagi raport itu. Ya, pas bagi raport dia biasanya juara 2, tiba-tiba juara 5. Kira-kira apa dikatakan mama bapaknya? Anak siapalah kau, anak siapalah kau. Dia pun jadi ragu, anak siapa aku, anak siapa gitu ya. Misalnya kakaknya pintar, adiknya agak, gitulah. Itu enak gak itu? Enggak, dibanding-bandingkan terus. Dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih sedih lagi kita. Sama anak tetangga pun kita dibanding-bandingkan. Tapi kita gak punya hak membandingkan mama kita dengan mama tetangga. Kan pengen juga sebenarnya kita bandingkan mama kita dengan mama tetangga kan. Cuman gak berani kita. Kalau mereka mudah aja kadang. Semoga tidak demikian mama papa kita, amin. Tapi kulihat dari wajah-wajahmu, gak jauh beda. Ya. Nah oleh karena itu ayo belajar anak-anak muda semasa engkau. Ketika engkau juga waktu pacaran, berkata benar satu dengan yang lainnya. Amin. Oh haleluya. Dan jaga perkataan kita satu dengan yang lain. Termasuk khususnya bagi kalian yang teman dekat. Yang teman dekat katakan haleluya. Kebanyakan orang-orang sekarang karena saking dekatnya. Kata-kata kotor itu biasa bagi dia. Dan dia berkata apa? Panggilan sayang. Lebih bagus gak usah dekat kita mulai dari sekarang. Kata-kata hinaan makin dia bilang itu hal yang biasa jangan. Oke coba kita lihat di slide berikutnya. Belajarlah jangan sampai ada kata-kata demikian. Jika di dalam keluarga dipenuhi dengan kata-kata kosong. Kata-kata yang mana lagi? Kata-kata yang bohong, tipu daya. Jangan berharap tercipta kerukunan. Nggak akan mungkin terwujud kerukunan. Ayo belajar mulai dari kita. Berkata benar. Kadang ada orang tua kita berkata bohong. Dia bilang kalau kau juara 1 nanti. Ku belikan sepeda. Sampai kita tamat sekarang. Jangankan sepeda. Bannya pun nggak datang-datang. Dan kita berharap mak kapan sepeda. Itu kan tahun lalu. Kita berkali-kali dibohongi. Masuk ke sekolah minggu. Kita bilang siapa hafalan dapat hadiah. Sampai sekarang nggak dapat hadiah. Banyak kebohongan yang sudah kita terima. Akhirnya kita merasa bohong itu adalah hal yang biasa. Makanya saya sering bilang dosa yang paling bahaya adalah bohong. Loh kenapa Pak Pendeta? Karena gini, kalau membunuh kan tahu pasti berdosa kan? Kutanya lah, kalau bohong? Bahkan ada bilang bohong demi, itulah manusia itu berdosa tadi kan? Di mana ada bohong demi? Di mana ada? Gimana caranya bohong demi kebaikan? Gimana caranya? Pernah ada caranya? Misalnya mau mati dia, ini bohong demi kebaikan. Kau kan panjang umur, damai sejahtera. Tiba-tiba mati dia. Gak bisa. Saya pernah satu kali, ini maaf saya pelayanan di satu tempat yang sangat spesial, yaitu SLB. Tahu SLB ya?
Sekolah luar biasa. Itu entah kenapa lah aku iyakan waktu itu aku khotbah di sana. Pas aku masuk baru aku menyadarinya, ini bukan panggilanku. Maaf. Mereka orang spesial, saya kan nggak spesial mereka. Jadi saya susah komunikasinya dengan mereka. Mulai mereka liturginya, nyanyinya, semuanya. Aku bingung bagaimana menjawabnya, bagaimana mengiyakannya. Dan pada waktu itu ada satu momen yang membuat aku sedih sekali. Ada seorang perempuan kira-kira usianya 25 tahun, dia cacat secara fisiknya. Kakinya nggak bisa digerakkan, dia duduk di kursi roda, tangannya nggak bisa digerakkan, hanya tangan kanannya itu pun sangat susah. Ngomong dia maaf banget ini, kadang keluar air liurnya. Dan dia dekat dengan aku dengan kursi roda dan ditanya satu pertanyaan sederhana. Dia bilang, Pak Pendeta, kira-kira nanti siapa jadi suamiku? Kira-kira apa yang harus kujawab? Dari wajah kalian tahu aku isi otak kalian. Apa kira-kira yang harus aku jawab? Bisa nggak aku ngasihkan harapan-harapan palsu sama dia? Tuhan akan memberikan yang terbaik. Padahal di hatiku, kenapa harus menikah? Ini kan bisa memberikan harapan palsu bagi orang-orang tersebut, berkata benar. Tapi apakah aku bisa bilang, langsung berkata benar dan gak aku jaga perkataanku bilang, tahu dirilah kau. Siapa yang mau sama kau? Aku aja jijik nengok kau. Kan itu isi hati kita sebenarnya. Tapi apakah itu harus kita ucapkan? Enggak juga. Bukan berarti berkata benar kita harus menyampaikan seluruh isi hati kita, enggak. Bukan juga harus bohong. Dan ketika dia berbicara gitu, puji Tuhannya saya dapatkan hikmat pada waktu itu. Saya bertanya demikian, kenapa harus menikah? Apakah harus seorang perempuan harus menikah? Dan dia bilang, oh iya juga ya Pak ya. Jadi kalau nggak menikah nggak salah. Enggak, bahkan lebih salah ketika engkau menikah. Engkau tidak tahu lagi caranya senyum ketika engkau sudah menikah. Shalom anak-anakku yang perempuan. Jangan sampai nanti waktu masa muda kalian kayak gini kan. Mudah senyum, udah menikah, lupa cara senyum. Karena ditampolin, ditunjangin, dimarah-marahin, dimaki-maki. Sampai senyum pun lupa kau. Gitu. Mau senyum nggak bisa. Mau nangis, gak tahu lagi nadanya. Mau nangis pun gak pakai tahu lagi nadanya. Karena biasanya nangis, gitu. Hati-hati. Itu bisa terjadi di tengah keluarga kita. Dan kita pun mungkin pernah mengalami hal demikian. Berapa kali kadang kita dibohongi oleh orang tua kita. Berapa kali kita korban dibohongi orang tua kita. Mak kemana? Apa jawaban mama kita waktu kita kecil? Mau ikut kita sama mereka. Pernahkah ada orang tua kita yang jujur langsung? Mak ikut? Enggak. Ke mama kemana? Sini sebentar. 1 harian gak pulang-pulang. Sebentarnya 1 harian. Dan orang tua bilang apa? Kalau jujur, nangis. Lebih bagus bohong demi. Itulah sampai sekarang otak kita lalat tercuci. Bohong demi kebaikan. Nah oleh karena itu anak-anak muda yuk belajar berkata benar satu dengan yang lainnya. Dan jaga perkataanmu. Oke, slide berikutnya kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air. Bagaimana maksudnya? Bisa mengeluarkan sesuatu yang baik atau yang meracuni. Nah, kalian ini yang mana kira-kira ini? Yang baik atau yang meracuni? Oke, coba gunakan dulu kata-kata yang baik untuk temanmu. Sesuai dengan Kolose pasal yang keempat ayat 6. Coba dibuka Kolose pasal yang keempat ayat 6. Oke, terima kasih. Oh, belum. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Oke. 3, 2, ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yuk gunakan 1 kata, 2 kata, kata-katamu yang memberkati sesamamu. Silakan. Praktek. Supaya nanti tahu manfaatnya. Apakah dengan 1 katamu dia jadi semangat atau bilang, oke silakan. 1, 2, 3 silakan. Kok kayak agak jijik kalian mendengar kalimat ini ya? Agak susah kah? 1 kata aja, enggak usah panjang-panjang. Atau 2 kata, atau mungkin 3 kata, atau sederhananya 1 kalimat. Kalian juga praktek, bukan kalian udah lulus. 1 kata yang membangkitkan semangat, yang memberikan motivasi yang baru bagi temanmu. Silakan, sudah? Dia mendengarnya bagaimana? Pas kau ucapkan dia bilang, nggak yakin. Nggak yakin. Ini masalahnya sering sekali susah terjadi kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Jarang banget ada keluarga yang sejak kecil
dia dipuji papa dan mamanya. Kalau ada di antaramu dipuji papa dan mamamu sejak kecil, itu anugerah yang luar biasa. Iya, itu anugerah yang luar biasa itu. Iya. Tapi lebih banyak orang-orang sekarang tidak dipuji oleh orang tuanya, khususnya pada zaman kami dulu. Karena apa? Kalau dipuji dikatakan apa? Nanti kalau dipuji, mental dia. Harus kasar. Kalau nggak kasar-kasar buat sama anak ini nanti nggak mandiri dia. Akhirnya apa? Luka batin. Perkataan kita tersakiti. Dengar ini. Kalau ada teman-temanmu suka banget kata-kata kotor. Suka banget kata-kata yang menyakiti orang lain. Karena dia pun orang-orang yang sedang tersakiti. Jadi harap maklum dengan teman-temanmu yang demikian. Pas dimaki-makinya kau bilang, oh korban kawan ini rupanya. Pantasan kayak gini kata-katanya. Ada orang-orang yang tatapannya sinis, ada? Nengok kita. Nggak ngomong dia, bibirnya itu ngomong ke kita kayaknya. Karena dia pun mungkin tidak pernah diapresiasi oleh orang lain. Tidak diterima oleh orang lain. Nah oleh karena itu saudara sekalian, ayo ambil belajar hari ini. Perkataan kalau tadi diibaratkan sebagai sebuah sumber mata air. Biarlah perkataan kita benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Di tengah-tengah keluarga kita, engkau sebagai anak tidak mungkin menasihati orang tua. Setuju? Jangan pernah kita nasihati orang tua kita, karena kitanya perlu dinasihati. Tapi apa yang kita lakukan? Kata-kata yang benar. Kata-kata yang jujur bagi mereka. Kata-kata yang kita jaga ketika ngomong dengan mereka. Dengan kita yang bersaudara, harus kita senantiasa jaga. Cara menjaga perkataan kita salah satunya dengan apa? Dengan menyadari perkataan kita akan dipertanggungjawabkan dalam penghakiman. Ayo kita baca sekali lagi. 3, 2 ya. Oke, ya. Saya ulangi ya. Cara kita menjaga perkataan kita salah satunya dengan apa? Sadar. Bilang kiri kanannya, sadar kau. Sekali lagi, 3, 2 ya. Apa yang perlu disadari? Setiap kata-kata kita akan Tuhan minta pertanggungjawabannya. Saya nggak bisa cek semua kata-katamu. Saya tidak bisa cek semua tulisanmu di grupmu. Dengan semua istilah-istilah di grup akrabmu itu, dengan semua kalimat-kalimat yang kau gunakan, saya tidak bisa cek semuanya. Dan kurang kerjaan aku ngeceknya. Tapi saya mau katakan, setiap kata-kata sembrono yang kita ucapkan, kata-kata salah yang kita gunakan, Tuhan yang akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa itu kita keluarkan? Kenapa kata-kata itu kita ucapkan bagi teman kita, kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada saudara kita? Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Kalau saya mungkin sederhana, kalian bilang, sorry bang ya, oke selesai. Saya berkali-kali itu kadang pernah punya pengalaman, terkhususnya kepada para pelayan yang di beberapa kampus yang saya layani, ada di Imelda, ada di Sehati. Ada juga di tempat ini juga. Mungkin mereka nggak save nomor saya. Jadi saya telepon lah. Karena ada sesuatu yang perlu. Telepon, pagi dek. Pagi, ini siapa rupanya? Kok kayak gini, setauku dia pelayan. Padahal asal jumpa sama aku itu, shalom bang. Tapi pas ku telepon, disonggaknya langsung aku. Dapat nomorku dari siapa? Dari ini. Ya, kok nggak sopan kali dia ngasih nomorku sama bapak? Siapa rupanya bapak? Nama saya Jaya. Jaya yang mana? Baru sadar aku nggak dikenal. Kukira terkenal. Rupanya nggak dikenal. Jayanta Bangun. Jayanta Bangun mana itu? Nggak tahu ya. Maaf, mungkin salah orang. Nama saya Pendeta Jayanta Bangun dari GB Pelita. Oh, shalom bang. Selamat pagi. Maaf. Berarti gini, banyak kita ini kepada orang yang kita hormati, ngomong kita bagus banget. Bicara kita bagus banget. Tapi kepada orang yang tidak kita kenal, kadang sembrono, bahkan lebih bahayanya lagi. Kepada orang-orang yang sangat akrab dengan kita. Kadang kata-kata kita enggak dijaga. Belajarlah hari ini. Engkau anak-anak muda, jagalah perkataanmu dengan baik. Amin. Terkhususnya waktu kita berbicara dengan orang tua kita. Kalau ngomong dengan orang tua kita, bicara dengan orang tua kita, perhatikan dengan baik. Dengar dengan baik. Simak dengan baik. Itu akan menciptakan kerukunan. Kalau abang kita ngomong atau adik kita ngomong, perhatikan dengan baik. Ini menjadi PR kita. Jangan sibuk dengan segala sesuatu. Ambil waktu kita untuk kita boleh mendengarnya dengan baik. Dan kalaupun kita berkata-kata, ucapkanlah dengan baik. Nah yang kedua apa kuncinya? Kalau pertama kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berkata benar dan menjaga perkataan. Yang kedua,
belajarlah mengatasi kemarahan. Sama-sama katakan mengatasi kemarahan. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira ini orangnya penyabar atau pemarah? Shalom. Penyabar atau pemarah? Penyabar ya. Pas di lampu merah dilewati orang, dikeleson orang, langsung jawabannya apa? Maaf ya, duluan. Pas dia dipajak cahaya kan, pas macet gitu kan, dikeleson. Jawabannya apa? Maaf ya, sabar ya, bentar lagi. Atau bilang apa? Dari atas. Dari atas kau kalau mau cepat. Atas. Kita tengok di atas nggak ada jalan. Dari mana maksudnya gitu ya? Karena gini, ayo belajar sabar. Jangan mudah emosian. Dan sekarang orang bangga banget jadi pemarah. Aku memang kayak gitu orangnya Pak. Aku gak suka aja langsung bilang. Memang pemarah aku Pak. Udahlah, kurangi bodohmu. Jangan bangga dengan kebodohan kita itu. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Coba kita lihat sama-sama. Amsal pasal 14 ayat 29. Amsal pasal yang 14 ayat 29. Sudah, kita baca sama-sama 3, 2, ya. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tapi, siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohan. Sekali lagi, membesarkan kebodohan. Jadi waktu kita marah, makin kelihatanlah bodohnya kita. Jadi kalau ada orang mau buat marah kita, jangan mau. Supaya gak ketahuan bodohnya kita. Lebih bagus kita diam-diam. Dan orang gak tahu kalau kita memang sabar. Kok bodoh jadinya ya. Gak apa-apa. Itunya tadi maksudku, cuman gak tega aku ucapkannya ya. Ayo. Kadang kita gini ya, temperamen banget. Apapun sedikit pun masalah, ribut terus. Sekarang lebih aneh lagi. Apapun bisa jadi viral terus dibuat. Dipancing-pancing. Kadang ada juga orang memang kerang kerjaan, maafin ya. Dipancing-pancingnya untuk kita marah. Betul? Ada gak gue punya teman? Dileseng-lesenginya, diejek-ejeknya, tiba-tiba kita marah. Gitu aja marah kau. Gitu aja marah. Kita udah emosi dari tadi sebenarnya. Dia bilang, bercandanya aku. Bercanda kita udah keluar asap-asap dari kepala kita semua kan. Sakit emosinya dengan dia. Tapi ayo belajar. Jangan menjadi pemarah. Di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai ada di antara kita pemarah. Nggak nyaman pastinya. Bayangkan saja kalau bapak dan mama kita marah-marah terus kerjanya. Itu pasti nggak akan pernah rukun. Jumpa pun malas. Ketemu pun malas. Banyak orang nggak mau lagi ngomong dengan mama bapaknya. Kenapa? Kenapa nggak mau ngomong lagi sama mama bapak? Asal ngomong kami Pak. Pertama ngomong ini Pak. Bentar lagi marahan kami. Lebih bagus diam-diam aja ke dia. Ini yang menjadi PR kita. Makanya susah kadang kita rukun. Karena jalur komunikasi kita langsung terputus. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian. Amsal 19 ayat 19 dikatakan demikian. Amsal pasal 19 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Terus. Karena jikalau engkau hanya menambah marahnya. Ini. Kalau kau punya teman sedang marah. Pesanku. Gak usah kau tolong. Bentar lagi. Kau pun dimarahinya. Maksud hati kita nolong dia, kita pun akan dimarahinya. Dalam istilah bahasa Karo dikatakan demikian. Bagi mulahi piang kacipide. Itu terjemahannya di bawah ya. Tahu maksudnya gini, seperti melepaskan anjing yang terjepit di pintu. Tahu ya, kita mau tolong, kita yang digigitnya. Ya, sama seperti teman kalian pemarah. Kalau dia sedang marah-marah, nggak usah kau bantuin. Lebih baik dia mati dulu. Kalau enggak kita pun nanti marahnya. Misalnya dia marah dengan seorang, kita bilang, kayaknya enggak bagus kayak gitu. Kau bela dia. Bukan. Enggak. Ya kan, memang kau bela dia dari tadi. Ku tahu itu, selama ini pun kau bela dia. Enggak, supaya enggak ribut. Enggak, memang kau bela dia. Pemarah itu demikian. Makanya jangan pernah mau berteman dengan pemarah. Tapi kami semuanya Pak, sama-sama pemarah. Oh haleluya lah. Ya. Oke, Amsal pasal 15 ayat 18. Amsal pasal 15 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Oke. Jadi kalau ada temanmu bahasa Inggrisnya dikatakan parbada. Ini. Membangkitkan pertengkaran. Apapun jadi marah sama dia. Nah ayat yang terakhir. Poin yang kedua. Amsal 21 ayat 19. Ayo yang laki-laki yang membaca. Amsal 21 ayat 19. Yuk yang laki-laki. Katakan amin. Ayo baca yang laki-laki. 3, 2, ya. Ini bukan aku yang mengucapkan. Penulis Amsal ini ya. Ayo sekali lagi kita baca ya. Ayo sekarang yang perempuan baca. Biar kau tahu. Yuk. 3, 2, ya.
Haleluya. Dengar baik yang laki-laki. Kau salah kau milih perempuan, kau dapat yang kayak gini. Oh, haleluya. Haleluya. Kenapa? Firman Tuhan katakan ini lebih baik tinggal di padang gurun. Tahu padang gurun itu? Di sanalah tempat segala binatang buas, segala hewan yang berbahaya. Tapi lebih berbahaya bersama dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Istilahnya gini, lebih bagus kita jumpa sama singa daripada jumpa sama perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Kenapa? Kalau singa ketika kau dimakannya mati kau langsung. Tapi perempuan dari tiap hari kau matinya dibuat. Dari hari ke hari mati kau tiap hari mati. Sampai usia 70 tahun akhirnya matilah betul-betul. Bahasa Inggrisnya dikatakan mati pelan-pelan. Nah ini dengar yang perempuan. Jangan ketawa kau, ini untukmu. Haleluya. Jangan suka bertengkar. Ya, jangan pemarah. Oh haleluya. Kenapa agak sedikit laki-laki datang ke gereja ini? Gara-gara kalian ini. Suka bertengkar dan pemarah. Apapun bisa jadi marah. Oh haleluya lah. Tegakkan kepalamu anakku. Untukmu khotbah ini. Tegakkan bagus-bagus. Ya, jangan suka marah-marah. Alkitab juga bilang gini. Perempuan yang cerewet. Itu seperti titisan hujan. Tahu titisan hujan? Kalau hujan kan. Kadang misalnya hujan tadi malam. Kadang kan kena ke seng. Pagi-pagi mesti netes kan. Nah itulah perempuan cerewet. Tadi malamnya hujannya, tetap ada tetesannya. Semalam masalah itu sampai sekarang masih dibahas-bahasnya. Kan ini gara-gara semalam ini, gara-gara nggak tahu kapan berhentinya. Tahu-tahu netes saja terus. Nah ini tolong jangan ada yang perempuan suka bertengkar. Kalau laki-laki bertengkar langsung di ring. Kalau perempuan enggak, dimulai dari komen dulu. Lama-lama jumpa, jambak-jambaan, menguji kekuatan sampo masing-masing. Gitu ya. Mana tahu pakai sunscreen atau pakai clear jadi tarik-tarian rambut ya gitu. Jadi menguji kekuatan sampo masing-masing sesuai enggak dengan iklannya gitu ya. Ayo jangan suka bertengkar. Amin. Haleluya. Yang perempuan shalom. Jangan suka bertengkar kalian ya. Jangan pemarah ya. Amin. Jangan nanti takut laki-laki nengok kalian. Yang bilang memang kayak gitu harus pak. Dibiarkan laki-laki ini nggak bisa ini. Harus dimarahin. Dimarahin aja pun nggak tahu dia apa-apa. Apalagi yang dimarahin. Berapa banyak sekarang banyak laki-laki yang tidak punya potensi dalam hidupnya. Gara-gara perempuan. Kan memang betul ada pepatah mengatakan di balik keberhasilan seorang laki-laki, ada perempuan yang mendukungnya. Dan di balik kehancuran laki-laki, ada perempuan juga di sananya. Maka hati-hati kau. Jangan sampai gara-gara perkataanmu, keluarga itu berantakan. Kalau engkau nanti jadi istri, shalom. Kalau engkau nanti jadi istri, jangan suka marah-marah. Enak nanti anak-anakmu mendengarnya. Tiap hari direpetin terus. Akhirnya dua anakmu sama suamimu bersekutu. Dia bilang bentar lagi kena marah kita ini kan pak. Iya anakku. Kayak ginilah nasib kita anakku. Gitu ya. Jadi mereka direpetin terus. Dengar. Kau itu istrinya. Bukan mamanya. Kalau kau udah menikah nanti. Haleluya. Enggak haleluya bah. Oke kita lanjutkan ya. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan suka marah. Belajar mengatasi kemarahan. Kalau memang tidak suka dengan sesuatu, tahan dulu. Jangan langsung diucapkan. Jangan langsung disampaikan sesuai poin tadi. Dan kalau kita pun marah, firman Tuhan katakan tadi adalah dalam Efesus pasal yang keempat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi maksudnya apa? Kalaupun marah, udahlah kalau memang hari itu marah, jangan lagi dibawa besok hari. Tapi maaf ini, kebanyakan perempuan, mungkin bukan kalian. Kebanyakan perempuan, masalah 1 tahun yang lalu pun, itu masih bisa dibawa hari ini. Padahal udah entah berapa kali matahari terbit dan tenggelam. Tapi marahmu tidak berhenti-berhenti. Dan ketika minta maaf, seorang laki-laki bilang, alah kau ulangi lagi nanti itu. Udah tahu aku sifatmu, kau ulangi lagi nanti itu. Sampai laki-laki gak mau lagi minta maaf. Sampai dia tahu, seperti beberapa waktu yang lalu bilang, jadi kayak mana harus kubuat? Udah jadi macam bodoh yang S1, S2 laki-laki itu. Gara-gara sering dimarah-marahin. Dengar. Menurut beberapa teori, semakin sering kita kena marah, semakin banyak urat-urat saraf kita yang putus. Ya, bahkan kadang ada orang nggak dimarahin, udah bingung dia. Kok nggak dimarahin aku hari ini? Udah ketagihan dia, udah kecanduan dia bolak-balik di marah-marahin. Oke, yang perempuan, adik-adik yang perempuan, shalom. Kau itu harusnya ramah, bukan pemarah. Masih dilihat orang ya apa? Apa? Nggak apa-apa. Namanya ada matanya. Jangan bilang, apa maksud? Apa? Jangan marahin langsung. Haleluya.
Shalom. Kau maksudku itu. Jangan pemarah ya. Supaya apa? Ada kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Engkau sebagai kakak pun jangan bolak-balik kau marah-marahi adikmu. Udah tertekan dia di sana. Haleluya. Harus engkau jadi orang yang memberikan semangat bagi adik-adikmu. Nah, kalau 2 poin ini kita lakukan, kita akan jadi pribadi-pribadi yang membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga. Apalagi kalau kita lakukan poin yang ketiga, terciptalah sukacita yang melimpah di tengah-tengah keluarga kita. Yang bagaimana itu? Yang penuh kasih. Sama-sama katakan penuh kasih. Sekali lagi kita katakan penuh kasih. Maksudnya bagaimana? Kasih memampukan kita untuk melakukan tindakan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengajarkannya kepada kita. Nggak mungkin keluarga itu bisa rukun kalau tidak ada saling mengampuni. Ada nggak peluang papa dan mama kita salah? Ada. Penuhlah dengan kasih, ampuni kesalahan mereka. Adakah peluang kita sebagai anak salah? Banyak. Dan belajar juga orang tua memberikan pengampunan. Supaya apa? Karena kerinduan kita rukun. Ini yang menjadi perlindungan yang penting bagi kita. Sebagaimana Yesus telah memberikan teladan tentang kasih. Kita pun sebagai anak-anak belajar memberikan teladan tentang kasih di tengah-tengah keluarga. Jangan ceritakan semua keburukan orang tua kita. Tapi ceritakanlah bagaimana mereka mengasihi kita. Betul mereka pernah gagal di dalam kehidupan mereka. Tapi jangan lupa mereka juga adalah orang yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi orang-orang yang memberikan contoh di tengah-tengah keluarga kita. Mereka tidak sempurna dalam kasih. Tapi biarlah di dalam kekurangan mereka, kita terima kasih itu untuk kasihkan lagi kepada anak-anak kita selanjutnya. Dimulai dari kalian, dimulai dari kita, dimulai dari setiap kita yang ini. Oleh karena itu apa? Keramahan dan kasih yang dipraktekkan dalam keluarga menghindarkan dari keributan yang berkepanjangan. Adanya orang kadang bersaudara dia, bisa sampai 1-2 tahun gak cakapan. Ada? Ada. Berapa banyak contoh yang terjadi di keluarga kita? Mungkin di kitanya enggak, di orang tua kita dulu. Saya syukur dulu punya papa dan mama yang sangat mengasihi kami dan mengasihi keluarga besar. Dan mereka dulu menyatakan gini, kalaupun kami, bapak tua kalian, tulang kalian sesama kami, dalam bahasa Karo itu ada munda, tua dan sebagainya. Kami enggak cocokan, kalian anak-anak harus tetap akur. Tapi berapa banyak kadang kita diajarkan orang tua kita. Kalau dia enggak cocok sama abangnya, enggak cocok sama mungkin saudaranya, apa yang dikatakan? Anak daripada abang mama kita, abang dari bapak kita. Kadang disuruh kita enggak saling cakapan. Betul? Berapa banyak kita masih bisa kumpul akrab ketawa-ketawa bersama? Kadang jarang. Kadang orang lain kita bisa akrab. Saudara kita sendiri. Kadang belum tentu bisa akrab. Siapa di sini yang akrab banget dengan saudara kandungnya akrab? Wah, puji Tuhan. Haleluya. Engkau sebagai kakak akrab sama adik. Belum lagi dia minta sesuatu langsung bilang, "Dek, nomor rekeningmu lah." Dia bilang, "Tuhan, kalau bisa 2 lagi lah kakakku kayak gini." Tapi lebih sering, "Dek, pinjam uangmu, Dek. Kau kan sama mama, Dek. Pinjam dulu uangmu, Dek." Jangan. Penuh kasih. Saya tahu tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi juga saya tahu, kalau ada pengampunan di sana, kalau kita menerapkan kasih di sana, kita bisa menjadi keluarga yang rukun. Nah, sebagai ayat yang terakhir, coba kita buka sama-sama. Mazmur 133. Kita Mazmur 133. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi keluarga kita akan rukun kalau 3 kunci ini tadi kita gunakan. Yang pertama apa? Berkata benar dan menjaga perkataan kita. Jangan semua yang benar itu langsung kau sampaikan dengan cara yang tidak benar. Jaga perkataan kita. Enggak semua perkataan itu harus kita ucapkan. Belum tentu saudara kita, belum tentu sahabat kita, teman kita bisa menerima perkataan itu dengan tepat. Berikutnya belajarlah menjadi orang-orang yang senantiasa hidup kita ini. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan caranya bagaimana? Agar setiap kita dimampukan untuk menahan emosi kita. Tidak mudah marah dengan situasi-situasi yang terjadi.
dan belajarlah hidup dengan penuh kasih. Buktinya bagaimana? Kita bisa mengampuni orang yang pernah marah kepada kita. Kita bisa mengampuni orang yang pernah berkata kasar kepada kita. Terkhusus di dalam tengah-tengah keluarga kita. Akhirnya saya mau katakan, bangunlah keakraban dengan keluargamu. Amin. Percayalah anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Seakrab-akrabnya kau dengan temanmu. Waktu kau sakit, mama bapakmu yang bayari BPJS-mu. Haleluya. Seakrab-akrabnya kau, waktu kau wisuda nanti, mama bapakmu yang biaya wisudanya. Teman akrabmu ini, percayalah, waktu kau sakit, paling 1 hari kau jagainya. Siap itu, dia pun punya kerjaan, apalagi aku. Syukur-syukur 5 menit ku datangi kau. Siap itu ku bilang, kiranya Tuhan Allah menolongmu. Siap itu ku tinggalkan. Maksudnya kayak mana Pak? Keluargamu juga yang akhirnya nanti yang menjagamu. Betul? Atau adakah saking sahabat sejatinya kalian, temanmu sakit, tahan kau 7 hari jaga dia di situ? Jujurlah sama kalian lah, tahan 7 hari? Jujurlah. Mau bayar biaya perobatannya? Tapi temanmu, jujurlah. Akhirnya siapa yang bayar? Keluarga. Jadi kalau mereka yang akhirnya bersama dengan kita, kenapa kita tidak mau rukun dengan mereka? Yuk jaga perkataan kita, ucapkan yang benar, jangan mudah marah. Mama papa kita kadang dalam pengetahuan mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak jadi berkat bagi kita. Ampuni, hiduplah dalam kasih. Dan doakan keluargamu, papa mamamu, engkau yang bersaudara. Apa kebahagiaan daripada papa dan mama kita sebenarnya? Bukan pendidikanmu yang tinggi, betul pendidikanmu tinggi, mereka sangat bahagia. Engkau kaya raya, mereka sangat bahagia. Tapi yang paling membuat mereka bahagia, kalau engkau yang bersaudara bisa rukun. Shalom. Engkau yang bersaudara, apalagi tadi yang 7, yang 8. Buat grup keluarga. Ada grup keluarga kalian? Kapan terakhir kali ada notifikasinya di dalam? Kapan? Lalu ya. Pas waktu tahun baru, selamat tahun baru mak. Siap itu, gak ada lagi. Jangan sampai nanti grup komburmu, nah ini. Bahasa kami dulu tahun 2005 itu. Grup komburmu nanti aktif tiap hari. Tak apa, semua isinya. Di keluarga, sunyi senyap. Malam kudus, tidak ada berita apapun di dalam. Tidak ada satupun komunikasi di dalam. Ini menjadi PR kita. Ayo belajar, bangun kerukunan. Amin. Sebelum kita mendamaikan Israel dengan Iran. Keluarga kita dulu kita damaikan. Rukun-rukunlah kita. Haleluya. Kiranya Tuhan Allah menolong kita. Memampukan kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga yang hidup di dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati.